selamat pagi Prisa dan juga pemirsa. Ah, Saya kamu ngerasain, mendahului saya ya. Selamat kenapa? pagi Wiki. Oh iya, Biasanya saya yang selamat pagi duluan. artinya saya lebih semangat. Saya Oh, tahu kamu kalau misalnya ngelihat semangat kamu sekarang gitu ya, mm-mm. kamu memang semangat. Tapi saya masih berasa kalau kamu mungkin sedikit pusing mikirin harga listrik ataupun iuran listrik kamu lagi mau naik ya kan? Iya, untuk golongan apa ya, 1.300 ya volt ampere. ke atas ini akan mengalami kenaikan per 1 Juli 2022 ini sebesar sekitar 17% lebih Wiki. Oke, jadi Ini kan ya ya lumayan nambah lah ya. iya, minyak goreng naik, tol juga naik. Semuanya naik Banyak yang rata-rata. mengalami kenaikan. Listrik juga naik, harus Betul. kencangkan Sambil, ya betul, ikat sambil pinggang nih. mikirin apa namanya hustle culture gitu ya, kira-kira kerjaan apa lagi yang bisa disambi untuk kemudian menutupi kebutuhan yang banyak. Kita simak informasi yang menarik yang kita sudah sampaikan di Power Breakfast. Inilah Power Breakfast lengkapnya. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast di segmen What's Going On. Kementerian Kesehatan memastikan kenaikan kasus yang terjadi saat ini akibat varian baru BA4 dan BA5. Pemerintah memprediksi lonjakan kasus COVID-19 di tanah air seiring penularan virus corona subvarian Omicron BA4 dan juga BA5 akan terjadi bulan depan. Memastikan kenaikan kasus yang terjadi akibat varian baru BA4 dan BA5. Sehingga kenaikan angka kasus positif tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun juga dialami oleh beberapa negara lainnya. Meski mengalami kenaikan kasus, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan puncak kasus yang diakibatkan dari munculnya subvarian baru BA4 dan BA5 ini lebih rendah daripada varian sebelumnya yakni Omicron dan Delta. Selain itu, tingkat keparahan hingga kematian pun lebih rendah dibandingkan varian Delta maupun Omicron. Dan hasil pengamatan kami bahwa puncak dari penularan varian BA4 dan BA5 ini sekitar sepertiga dari puncak Delta dan Omicron. Kasus hospitalisasinya juga sepertiga dari kasus hospitalisasi Delta dan Omicron, sedangkan kasus kematiannya 1/10 dari kasus kematian di Delta dan Omicron. Pemerintah memprediksi lonjakan kasus COVID-19 di tanah air seiring penularan virus corona subvarian Omicron BA4 dan BA5 akan terjadi bulan depan. Pemerintah meminta semua pihak waspada dan berhati-hati menyikapi situasi terkini pandemi COVID-19 saat ini. Masyarakat juga diminta untuk melengkapi vaksinasi penguat atau booster vaksin untuk menekan lonjakan kasus. Jakarta, Tim Liputan Adex. Ya, sedikit mengenai subvarian Omicron BA4, BA5. Kemarin saya berbincang sama Profesor Dr. Iris Rengganis SPPDKI dan juga Dr. Siti Nadia M. Epit menyatakan bahwa sebetulnya varian BA4 dan juga BA5 ini memang menimbulkan dampak kepada kesehatan dan juga bisa menginfeksi mereka yang sudah melakukan vaksinasi lengkap dan juga sudah melakukan vaksinasi booster. Tapi kalau dilihat dari dampak fisik yang ditimbulkan itu tidak terlalu signifikan lah, artinya masih ringan. Tapi apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan secara prediksi begitu, kalaupun memang sudah ada temuan kasusnya yang masuk ke Indonesia, ya itu berarti memang harus disikapi dengan waspada lah, supaya tidak terjadi lagi luasan kasus yang betul-betul besar, sehingga mengharuskan pemerintah menerapkan PPKM dengan level yang signifikan. Oke, tapi kewaspadaan apa yang telah diterapkan oleh pemerintah ini? Karena kan waspada aja kan nggak cukup ya Wiki ya, tapi harus ada real action gitu. Karena sejauh ini tampaknya belum ada aksi Betul. tersebut ya yang kita lihat dari pemerintah. Oke, Ya. mungkin masih ada pertimbangan, semoga saja tidak seperti yang lalu-lalu gitu ya, di mana kasusnya makin membludak lagi, kemudian kita nggak boleh lagi nih melakukan aktivitas seperti sekarang. Betul. Gitu ya. Yang jelas belum ada penyesuaian kebijakan ketika masyarakat Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang baru saja pulang dari negara lain untuk masuk ke Indonesia. Sejauh ini masih PCR, belum ada kebijakan yang memperketat itu pada saat mereka kemudian masuk. Oke, kita ke informasi berikutnya. Pemerintah mengakui kasus harian COVID-19 di Indonesia lebih baik dari sejumlah negara tetangga seperti Australia, Malaysia, Thailand, hingga Singapura. Bahkan perbedaan angka kasus harian bisa mencapai ribuan antara rata-rata kasus harian di Indonesia dan beberapa negara lain. Oke, hal ini yang terus harus tentunya dipertahankan gitu ya, jangan sampai dengan varian baru ini nantinya merusak
penurunan angka kasus yang berlangsung saat ini. Dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menganggap tren perbaikan ini sejalan dengan tingkat reproduksi kasus efektif di Indonesia. Selain itu, tingkat kesembuhan secara nasional juga menunjukkan tren positif yang mencapai 97% dan tingkat keterisian rumah sakit dari pasien COVID-19 masih jauh di bawah batas rawan. Kalau kita lihat kasus yang ada di Indonesia itu relatif secara keseluruhan masih dalam tahap yang baik bila dibandingkan dengan berbagai negara lain. Jadi kalau kasus kita sekitar 574 harian, kalau kita lihat Australia bisa 16 ribuan, India 8.500, Singapura 3.100, Thailand 2.400, bahkan Malaysia 1.700. Ya, pemirsa, meski dalam batasan yang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat kasus baru COVID-19 di Indonesia ini terus merangkak naik sejak akhir Mei 2022. Peningkatan kasus dalam jumlah signifikan ini tidak bisa dilepaskan dari lonjakan tambahan kasus di ibu kota Jakarta dan Jawa Barat yang merupakan epicentrum penyebaran COVID gelombang 3. Kasus baru COVID-19 di Indonesia terus merangkak naik sejak akhir Mei 2022. Peningkatan kasus baru dalam sepekan terakhir bahkan mencapai 54%. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tambahan kasus COVID-19 sejak 6 hingga 12 Juni 2022 mencapai 3.688 kasus, naik 54,6% dibandingkan pekan sebelumnya yang tercatat mencapai 2.385. Data BNPB juga menunjukkan tambahan kasus baru selalu menembus 500 per hari sejak 7 Juni lalu. Padahal sepanjang 28 April hingga 6 Juni 2022, tambahan kasus tidak pernah melewati 500 per hari. Peningkatan kasus dalam jumlah signifikan ini tidak bisa dilepaskan dari lonjakan tambahan kasus di ibu kota Jakarta dan Jawa Barat. Dua provinsi tersebut merupakan epicentrum penyebaran COVID gelombang ketiga. Dalam sepekan terakhir, Jakarta mencatat tambahan kasus sebanyak 1.940, naik 81% dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 1.070 kasus. Sementara Jawa Barat pada pekan lalu menyumbang 574 kasus, naik dibandingkan pekan sebelumnya yakni 332. Provinsi Banten juga mencatatkan lonjakan kasus sebanyak 447 pada pekan lalu, naik dibandingkan pekan sebelumnya yang tercatat 262 kasus. Peningkatan drastis juga terjadi pada rasio positivity rate. Sepekan terakhir rata-rata positivity rate mencapai 0,99%. Level tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pada pekan sebelumnya yang tercatat 0,71%. Namun angka kematian turun sepekan terakhir. Sebanyak 27 pasien dilaporkan meninggal karena COVID-19, turun drastis dibandingkan 41 jiwa pada pekan sebelumnya. Sebagai sumber ada